Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam guru penggerak. Perkenalkan saya Zainul Abidin, calon guru penggerak dari Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya sebagai guru penggerak dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Terima kasih dan penghargaan yang tingginya kepada fasilitator Ibu Sri Mulyati dan pengajar praktik Ibu Siti Nurhanifah yang telah mendampingi dan membimbing kami dalam menempuh pendidikan calon guru penggerak Angkatan 11. Koneksi antar materi mengenai filosofis KHD, nilai dan peran guru penggerak, visi dan prakarsa, budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebagai seorang guru penggerak, saya memiliki peran yang sangat krusial dalam membangun budaya positif di sekolah. Peran ini tidak hanya sebatas menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga menjadi fasilitator dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, menyenangkan, dan bermakna bagi seluruh warga sekolah. Konsep-konsep yang telah saya pelajari, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah kelas, dan segitiga restitusi telah memberikan saya pemahaman yang mendalam tentang bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang positif. Konsep-konsep ini saling terkait dan saling memperkuat, serta memiliki akar yang kuat dalam filosofi pendidikan Ki Hadjar Dewantara yang menekankan pentingnya pendidikan karakter dan pengembangan potensi peserta didik secara utuh. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Menerapkan disiplin positif melalui cara mengganti hukuman dengan konsekuensi logis, membangun hubungan yang positif dengan peserta didik, dan melibatkan mereka dalam membuat kesepakatan kelas. Motivasi perilaku manusia terdiri dari A. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. B. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. C. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Posisi kontrol restitusi guru dalam menegakkan kesepakatan kelas antara lain. 1. Guru sebagai penghukum. 2. Guru sebagai pembuat rasa bersalah. 3. Guru sebagai teman. 4. Guru sebagai pemantau. 5. Guru sebagai manajer. Sedangkan posisi kontrol yang paling baik adalah guru sebagai manajer menggunakan posisi kontrol restitusi. Saya berusaha memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka dan belajar dari pengalaman tersebut agar kedepannya tidak terulang kembali. Selanjutnya adalah keyakinan kelas, membangun keyakinan kelas. Saya sebagai guru penggerak bersama dengan peserta didik, merumuskan nilai-nilai yang ingin diwujudkan dalam kelas dan membuat kesepakatan bersama agar nantinya bisa ditentukan keyakinan kelas untuk diterapkan secara bersama-sama. Sekarang tentang segitiga restitusi. Tahap-tahapnya antara lain: pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menerapkan segitiga restitusi bermanfaat untuk membantu peserta didik memahami dampak dari tindakan mereka, bertanggung jawab atas tindakan tersebut, dan membuat rencana perbaikan. Keterkaitan dengan konsep sebelumnya: pertama, filosofi pendidikan Ki Hadjar Dewantara. Konsep-konsep yang saya terapkan sejalan dengan pandangan Ki Hadjar Dewantara tentang pentingnya pendidikan karakter, kemandirian, dan kegotong royongan. Dengan menerapkan disiplin positif dan menciptakan keyakinan kelas, saya berusaha membekali peserta didik dengan nilai-nilai luhur yang akan membentuk karakter mereka. Kedua, nilai dan peran guru penggerak. Sebagai guru penggerak, saya memiliki tanggung jawab untuk menjadi teladan bagi peserta didik dan rekan sejawat. Dengan menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari, saya menunjukkan komitmen untuk terus belajar dan mengembangkan diri, serta menjadi agen perubahan di sekolah.
Ketiga, visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang inspiratif dan inovatif. Dengan menciptakan budaya positif di sekolah, saya berkontribusi dalam mewujudkan visi tersebut. Saya memahami bahwa konsep-konsep inti yang dipelajari dalam modul ini memiliki peran krusial dalam membangun budaya positif di sekolah dan kelas. Disiplin positif, teori kontrol, dan teori motivasi memberikan panduan untuk mendekati murid dengan cara yang lebih manusiawi dan efektif, berbeda dengan pendekatan tradisional yang mungkin lebih berfokus pada hukuman dan penghargaan. Pemahaman saya tentang kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk membantu murid mengembangkan identitas positif, memahami dampak tindakan mereka, dan membangun keyakinan yang mendukung pembelajaran dan perkembangan mereka. Salah satu perubahan besar dalam cara berpikir saya adalah pergeseran dari pendekatan otoritatif menuju pendekatan yang lebih reflektif dan kolaboratif. Saya sekarang lebih fokus pada bagaimana memenuhi kebutuhan dasar murid dan membantu mereka mengembangkan rasa tanggung jawab atas tindakan mereka sendiri daripada hanya menegakkan aturan. Saya pernah mengalami situasi di mana penerapan segitiga restitusi benar-benar membantu murid menyadari dampak perilakunya dan menemukan cara untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ini terjadi ketika seorang murid sering terlambat masuk kelas. Dan melalui pendekatan segitiga restitusi, saya membantu murid tersebut memahami bagaimana keterlambatan itu mempengaruhi dirinya dan teman-temannya, dan bersama-sama kami mencari solusi. Saya merasa puas dan lebih tenang ketika menggunakan pendekatan ini, karena pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan masalah perilaku, tetapi juga memperkuat hubungan saya dengan murid. Saya merasa lebih terhubung dengan murid dan merasa lebih mampu membantu mereka berkembang secara holistik. Yang sudah baik adalah pendekatan reflektif dan kolaboratif. Ini memungkinkan murid untuk lebih bertanggung jawab atas tindakan mereka. Namun saya menyadari bahwa dalam beberapa situasi, saya perlu lebih konsisten dalam menerapkan teori motivasi dan disiplin positif, terutama dalam situasi yang menantang di mana emosi bisa mempengaruhi cara saya merespon. Sebelum mempelajari modul ini, saya cenderung menggunakan posisi kontrol 1 dan 2, penghukum dan pemberi rasa bersalah, karena saya merasa itu adalah cara yang efektif untuk menjaga ketertiban. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya lebih sering menggunakan posisi kontrol 4 dan 5, pemantau dan manajer. Sekarang, saya merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam memberikan murid kesempatan untuk mengambil keputusan dan tanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Perbedaan terbesar yang saya rasakan adalah peningkatan dalam hubungan saya dengan murid dan suasana kelas yang lebih positif. Sebelum mempelajari modul ini, saya jarang menggunakan pendekatan segitiga restitusi secara penuh, tetapi saya sering mencoba untuk membantu murid memahami dampak dari tindakan mereka, tahap kedua. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha untuk menerapkan semua tahapan dalam segitiga restitusi.
yaitu stabilisasi identitas, validasi tindakan, dan questioning belief, mempertanyakan keyakinan. Saya melihat bahwa pendekatan ini lebih efektif dalam membantu murid berkembang menjadi individu yang lebih bertanggung jawab. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, saya merasa penting untuk mempelajari lebih lanjut tentang pendekatan trauma-informed teaching dan restoratif justice. Pemahaman mendalam tentang bagaimana trauma mempengaruhi perilaku dan pembelajaran murid, serta bagaimana pendekatan restoratif dapat diterapkan di sekolah, bisa memperkaya upaya menciptakan budaya positif yang lebih inklusif dan mendukung. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif yang dikaitkan dengan materi sebelumnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.